الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sekalian sampai dengan saat ini sudah sampai di Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menyelesaikannya sampai dengan 1 bulan penuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat puasa Ramadan bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama, sisi ibadah, al-janib at-ta'abbudi. Bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya.
Padahal semua ibadat itu pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membalas pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam puasa Allah mengatakan hal tersebut. Kira-kira apa rahasianya? Kemudian yang kedua, segi latihan. Al-janib at-tadribi. Bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai-bagai latihan kepada kita. Kebanyakan orang perhatiannya fokus terhadap segi ibadah. Kita lihat di mana-mana, termasuk di masjid kita ini. Tetapi perhatian terhadap segi latihan kadang-kadang sangat kurang sekali. Bukan berarti perhatian terhadap segi ibadah jelek. Bagus sekali. Tetapi alangkah lebih baiknya perhatian kita di samping perhatian terhadap segi ibadah juga segi latihan. Karena itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa pada bulan Ramadan. Kira-kira dilatih apa? Kita pada bulan Ramadan. Saya katakan tadi, banyak sekali latihan-latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terpenting di antaranya, yang pertama, at-tadrib 'ala al-khasyah fi sirri wal 'alaniyah. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mempunyai rasa takut dan malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa pasti dia puasa karena Allah. Tidak akan ada orang yang puasa karena orang lain. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa saja beribadah karena orang lain. Tapi orang yang berpuasa pasti dia puasa karena Allah. Kenapa? Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang mudah sekali dibohongkan kepada orang lain. Intinya puasa al-imsak, menahan dari makan dan minum. Seandainya kita tinggal di rumah sendiri, makan yang sebanyak-banyaknya, minum yang sebanyak-banyaknya, kemudian keluar rumah, kita tidak makan dan tidak minum, tidak akan ada orang satupun yang mengira bahwa kita tidak puasa. Pasti mereka menyangka kita puasa. Tetapi kita semua tidak melakukan hal itu. Ada orang, tidak ada orang, sendiri, banyak orang, tetap kita melakukan puasa karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ta'widul khasyah fi sirri wal 'alaniyah. Membiasakan diri untuk merasa dilihat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-tadrib 'ala taksir hiddati syahwat. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan diri menahan syahwat, baik syahwat perut maupun syahwat birahi. Pada bulan puasa, siang-siang, meskipun di hadapan kita banyak makanan-makanan yang halal,
tapi kita tahan. Juga istri kita yang halal, kita tahan. Selama bulan puasa. Karena siapa? Tadi. Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, at-tadrib ala syafaqah wa rahmah. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. Orang yang berpuasa pasti lapar, pasti dahaga. Kita dahaga hanya 1 bulan, dan itu pun siang hari. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang laparnya itu seumur-umur. Maka dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk mempunyai rasa tersebut. Bahkan zakat fitrah pun itu simbol daripada solidaritas kita terhadap orang-orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, at-tadrib 'ala musawah. Kita dilatih untuk membiasakan diri mempunyai rasa kesetaraan di antara kita. Puasa diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman. Laki-laki, perempuan, orang yang tua, orang yang muda, pejabat, rakyat, dan lain sebagainya. Semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah simbol kesetaraan. Yang paling mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka puasa mengikis rasa sombong dan juga mengikis rasa rendah diri. Kemudian yang terakhir, at-tadrib 'ala nizam. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup disiplin. Ketika fajar tiba atau imsak, semua orang sempat untuk berhenti dari makan dan minum. Dan ketika matahari terbit atau waktu maghrib, semua sempat berbuka puasa. Kalau kita berdisiplin dalam hidup ini, maka banyak waktu yang bisa kita lakukan dan banyak pekerjaan juga yang lebih kita lakukan lagi. Itulah diantaranya 5 hal yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena bulan Ramadan itu sifatnya hanya latihan, kira-kira kapan kita praktekkan latihan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Latihan tersebut tiada lain kita praktekkan nanti 11 bulan berikutnya. Kalau pada bulan Ramadan, umpamanya kita tahan, sabar, menahan makan dan minum, meskipun barang atau makanan itu halal, maka pada luar Ramadan, makanan-makanan yang halal diperbolehkan, tetapi yang haram harus kita tahan. Pada bulan Ramadan yang halal kita tahan, masa pada luar Ramadan kita tidak tahan. Seandainya kita bisa mengaplikasikan 5 latihan saja yang dilatihkan pada bulan Ramadan, maka insya Allah hidup kita akan lurus, hidup kita akan benar. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah kita lakukan, dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah juga kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi panjang umur dan diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan bulan puasa bulan Ramadan ini dengan baik, dan juga mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب لمن يتوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ورضنا بقضائك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.